Kisah Wa'a Mu'tasyimah, jeritan wanita muslim yang mengguncang Romawi. Sejarah Islam penuh dengan kisah pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi juga dengan hati yang penuh girah atau kecemburuan terhadap kehormatan umatnya. Salah satu yang paling mengguncang dunia adalah kisah Khalifah Al-Mu'tasim Billah, penguasa dinasti Abbasiyah yang menggerakkan ribuan pasukan hanya karena mendengar teriakan seorang muslimah yang dipermalukan di tanah Kekaisaran Bizantium. Kisah ini membuktikan harga diri seorang muslim di mata pemimpin sejati jauh lebih berharga daripada seluruh harta dan tahta dunia. Tahun 833 Masehi, dinasti Abbasiyah berada di puncak kekuatan. Wilayahnya membentang dari Persia hingga Afrika Utara. Baghdad sendiri menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militer. Di sisi lain, Bizantium atau Romawi Timur masih menjadi kekuatan Kristen terbesar di dunia, dipimpin dari Konstantinopel dengan benteng-benteng kokoh di Anatolia. Hubungan kedua kekuatan ini diwarnai peperangan perbatasan yang tak pernah padam. Di wilayah ini sering terjadi penyerangan kecil, penculikan, dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil. Ketika itu, di sebuah pasar perbatasan di wilayah Anatolia, terlihat suasana ramai oleh pedagang dan pembeli. Seorang wanita muslimah dari wilayah Abbasiyah sedang membeli kain. Ia berbalut pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, melindungi kehormatannya sesuai ajaran Islam. Beberapa prajurit Bizantium memperhatikannya. Mereka menghina, mencoba menarik kerudungnya, dan menertawakan ketegasannya menjaga aurat. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, wanita itu berteriak, "Wa Mu'tasimah," yang artinya, "Wahai Mu'tasim, tolonglah aku." Namun, para prajurit Bizantium tadi justru menertawakan teriakannya seraya berkata, "Apa yang bisa dilakukan khalifahmu di Baghdad? Suaramu tak akan pernah sampai kepadanya," ejek salah seorang prajurit. Namun, tak seorang pun menyangka teriakan itu akan mengguncang dunia. Seorang muslim yang menyaksikan kejadian itu berhasil melarikan diri dan menempuh perjalanan jauh hingga tiba di Baghdad. Ia langsung menghadap Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dengan napas tersengal, ia menceritakan semua yang terjadi terhadap wanita muslimah tersebut, baik itu penghinaan, pelecehan, dan teriakan wanita itu. Al-Mu'tasim mendengarkan dengan wajah memerah, menahan amarah. Ia bangkit dari singgasananya dan berkata, "Demi Allah, aku akan mengirim pasukan yang berangkat bersamanya dan kembali bersamanya." Perintah khalifah menggema ke seluruh penjuru negeri. Pasukan mulai berkumpul di Baghdad, dilengkapi kuda perang, persenjataan, dan perbekalan. Para panglima mengatur formasi untuk ekspedisi besar menuju benteng Bizantium. Bizantium tak menyangka bahwa hanya karena seorang wanita, Abbasiyah akan mengerahkan kekuatan sebesar itu. Target utama Al-Mu'tasim adalah Amuriah, kota benteng yang strategis dan menjadi kebanggaan Bizantium. Pengepungan dimulai, panah-panah menghujani, terompet perang dibunyikan, dan pasukan muslim mengepung dari segala arah. Hari demi hari, benteng yang dianggap tak tertembus mulai melemah. Semangat pasukan muslim membara, karena mereka membawa misi kehormatan, bukan sekadar penaklukan. Akhirnya, benteng Amuriah jatuh. Pasukan muslim membebaskan para tawanan, termasuk wanita yang meneriakkan "Wa Mu'tasimah." Ketika ia dibawa ke hadapan khalifah, air matanya mengalir. "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Amirul Mukminin." Engkau menjawab panggilanku. Al-Mu'tasim tersenyum, namun menjawab tegas, "Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai pemimpin umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kisah ini syarat makna dan mencerminkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan." Seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini bukan sekadar cerita heroik di masa lalu, tetapi cermin yang memantulkan kondisi kita hari ini.
Dari kisah ini, kita juga dapat mengambil sejumlah pelajaran berharga karena relevan di setiap zaman. Di antaranya, pertama, bahwa kehormatan seorang muslim adalah harga mati. Satu penghinaan terhadap seorang muslim seharusnya menjadi urusan seluruh umat. Al-Mu'tasim mengajarkan bahwa kehormatan tidak dapat ditawar dengan diplomasi kosong, melainkan dibela dengan tindakan nyata. Kedua, bahwa pemimpin sejati melindungi rakyatnya. Sejauh apapun jarak antara pusat pemerintahan dan rakyat di pelosok, pemimpin sejati akan hadir. Al-Mu'tasim tidak memandang kecil satu teriakan dari seorang wanita di perbatasan. Ketiga, bahwa ghirah atau semangat terhadap kehormatan agama adalah benteng kekuatan. Selama ghirah ini hidup di dada umat dan pemimpin, musuh akan segan. Hilangnya rasa ini justru membuka pintu pelecehan dan penindasan. Keempat, bahwa solidaritas umat menggerakkan kekuatan besar. Satu jeritan bisa menggerakkan ribuan pasukan jika keimanan mengikat hati-hati mereka. Persatuan umat Islam adalah kunci kekuatan yang sejati. Kelima, bahwa perlu adanya keberanian dalam mengambil keputusan besar. Tidak semua pemimpin berani mengerahkan kekuatan demi kehormatan rakyatnya. Keputusan Al-Mu'tasim adalah bukti bahwa pemimpin yang berani akan dikenang sepanjang masa. Kisah Wa Mu'tasimah adalah pengingat bahwa kejayaan umat bukan hanya soal kekuatan militer atau luas wilayah, tetapi juga keberanian membela kehormatan yang dijaga oleh iman. Seorang pemimpin yang benar akan menempatkan kehormatan rakyatnya di atas kepentingan politik dan materi. Di zaman ini, kita memerlukan kembali pemimpin dan umat yang meneladani semangat itu, yang tidak akan tinggal diam ketika kehormatan Islam diinjak-injak, baik dengan kata, perbuatan, maupun kebijakan yang merendahkan umat. Teriakan satu wanita muslim di pasar perbatasan mampu mengguncang kekaisaran besar di masanya. Maka, bayangkan jika hari ini suara jutaan muslim bersatu dalam iman dan keberanian, betapa dahsyat perubahan yang bisa kita hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kembali ghirah di hati kita, menjaga kehormatan umat, dan menganugerahkan pemimpin yang tegas dalam kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin.